Perkenalkan, nama saya Hafiz Akbar Fitra Ramadan, NIM 121220005 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Gita Fadila dengan NIM 121220006 asal Bekasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ervina Putri dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 121220007. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Silvana Indasari Beristangkang dengan NIM 1212230. Saya berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dengan NIM 121220010 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sejarah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan sebuah konsep dasar dalam mekanika fluida yang disampaikan oleh seorang ahli matemat yang lahir di Groningen, Belanda sekitar tahun 1700 bernama Daniel Bernoulli. Ia adalah anak seorang ahli matematika bernama Johann Bernoulli. Sama seperti dengan ayahnya, Bernoulli memiliki minat yang sangat besar terhadap matematika, di mana minat besarnya ini pada akhirnya melahirkan hukum Bernoulli. Pengertian dan rumus hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut. Artinya, akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Hukum Bernoulli ini dirumuskan P ditambah Rho dikali G dikali H ditambah setengah Rho dikali V kuadrat, yaitu konstan, atau P1 ditambah Rho dikali G dikali H1 ditambah setengah Rho dikali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho dikali G dikali H2 ditambah setengah Rho dikali V2 kuadrat. P merupakan tekanan, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah ketinggian, V merupakan kecepatan aliran, dan G adalah percepatan gravitasi. Sama seperti hukum-hukum lainnya, hukum Bernoulli juga memiliki bunyinya sendiri loh, yaitu jumlah dari tekanan, energi, kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat seperti yang pertama, tangki bocor atau teorema Torricelli, yang kedua, venturometer tanpa manometer, yang ketiga, venturometer dengan manometer, yang keempat, tabung pitot, dan yang kelima, gaya angkat pesawat. Alat dan bahan. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada lakban hitam, yang ketiga ada kaleng bekas berukuran sedang, yang terakhir ada kaleng bekas berukuran kecil. Di sini kami sudah menyediakan dua buah kaleng berukuran besar dan kaleng berukuran kecil. Kaleng berukuran besar berfungsi untuk menjadi tempat terjadinya pembakaran. Kaleng berukuran kecil nantinya difungsikan untuk mengeluarkan asap hasil pembakaran. Lalu kedua kaleng ini sudah kami lubangi, yang mana bagian bawah kaleng berfungsi untuk memudahkan kami dalam menaruh pembakaran. Nantinya asap pembakaran akan diteruskan ke kaleng yang lebih kecil lewat lubang bagian atas dari kaleng yang besar. Lalu asap pembakaran akan diteruskan keluar menggunakan lubang bagian atas dari kaleng kecil. Langkah selanjutnya kita akan menyatukan kedua kaleng ini seperti ini. Untuk menyatukan keduanya, pertama-tama kita harus menggunting bagian bawah kaleng dulu agar dapat dilipat dan direkatkan ke kaleng yang lebih besar. Baik, di sini bagian bawah dari kaleng kecilnya sudah kami gunting dan sudah dilipat. Jadi kalau sudah seperti ini, sisa kita
Gabungkan saja bagian kaleng kecil dengan kaleng besarnya menggunakan lakban hitam. Kedua kaleng sudah berhasil direkatkan menggunakan lakban hitam. Selanjutnya kita langsung saja gunakan alat ini dan tinjau prinsip kerjanya. Sama halnya pada cerobong asap, alat ini menggunakan prinsip hukum Bernoulli yang menyatakan jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanannya menjadi kecil. Begitu pula sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanannya akan menjadi lebih besar. Percobaan dilakukan dengan melakukan pembakaran koran bekas. Percobaan ini dilakukan di luar ruangan sehingga terdapat angin yang berhembus di atas cerobong. Akibatnya, tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil. Udara tersebut bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga asap bisa keluar melalui cerobong. Nah, alat kami ini memiliki keunikan loh, yaitu yang pertama, mudah dan tidak memakan waktu yang lama dalam pembuatannya. Yang kedua, walaupun bentuknya sederhana, alat ini sudah bisa menjadi replika dari sebuah cerobong asap dan membuktikan bahwa hukum Bernoulli diterapkan pada cerobong asap. Kelebihan alat: yang pertama, ramah lingkungan karena terbuat dari barang-barang bekas. Yang kedua, alat untuk membuatnya mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak mudah terbakar. Kekurangan alat. Alat bersifat konduktor sehingga harus berhati-hati jika ingin memegang alat ketika dilakukan pembakaran. Saran untuk praktikum yang telah kami lakukan, untuk alatnya, sebaiknya lubang pada bagian bawah kaleng besar dibuat lebih besar, agar pembakaran dapat lebih mudah dilakukan. Untuk alat pengamannya, sebaiknya menyiapkan pengaman tangan yang bersifat isolator ketika melakukan percobaan agar lebih aman.